Halo, salam berjumpa lagi sahabat hidup dengan saya Justinus Hendro dalam Pesan Paskah 2020. Pada episode sebelumnya, kita telah mendengarkan dan menyaksikan pesan Paskah dari para uskup di Regio Nusa Tenggara. Episode kali ini, kita akan mendengarkan pesan Paskah dan menyaksikan profil para uskup di Regio Papua. Di Provinsi Gerejani Papua, ada Keuskupan Agung, yaitu Keuskupan Agung Merauke. Di Keuskupan Agung Merauke saat ini mengalami takhta lowong. Tapi Paus Fransiskus telah menunjuk seorang administrator apostolik, yaitu Monsinyur Petrus Canisius Mandagi, MSc, Uskup Amboina. Untuk itu, di video pertama ini, kita akan menyaksikan pesan Paskah dari Administrator Apostolik Keuskupan Agung Merauke, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi, MSc. Berikut pesan Paskah Monsinyur Mandagi. Sungguh tidak gampang beriman kepada Kristus. Ada musuh-musuh iman kepada Kristus. Iman diuji. Misalnya dengan percaya bahwa ada suami-suami, padahal tidak benar. Saudara-saudara sekalian dan terkasih, kesimpulannya adalah tidak gampang menjadi orang Kristen Katolik. Tidak gampang. Harus bergumul, harus berjuang, harus berkorban. Tadi kita dengar dalam bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes, ada dua murid Yesus, Petrus dan murid yang lain ialah Yohanes. Mereka pergi menengok kubur Yesus. Mereka pergi bukan dengan santai, jalan santai, tetapi mereka pergi berlari untuk melihat kubur Yesus yang dikatakan sudah kosong. Dan kita dengar tadi dari bacaan Injil, Petrus yang datang, kemudian dari Yohanes. Petrus yang kuat itu, dia melihat kubur kosong, hanya melihat saja. Kubur kosong sebagai tanda kebangkitan Yesus. Tetapi berbeda dengan Yohanes yang datang kemudian, ia melihat dan percaya. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, Yesus bangkit. Artinya Yesus telah membuka sebuah dunia baru, suatu hidup baru. Dunia dan hidup yang dikuasai oleh dosa dan kematian telah dihancurkan oleh Yesus. Sehingga yang ada adalah dunia baru. Yang ada adalah hidup baru. Hidup yang dikuasai oleh kasih. Hidup yang dikuasai oleh kasih. Itulah hidup baru. Itulah hidup baru yang dikaruniakan kepada para pengikut Kristus ketika dipermandikan. Siapa saja yang dipermandikan menjadi manusia baru, manusia yang dikuasai oleh cinta kasih, bukan oleh kebencian, bukan oleh kekerasan, bukan oleh kemunafikan, bukan oleh dendam, hidup
baru telah diberikan oleh Yesus melalui kebangkitannya. Karena itu saudara-saudara sekalian, marilah kita mempertahankan iman kepercayaan Kristen kita, bertekun dalam iman meskipun ada banyak penderitaan. Marilah kita bertahan, tetapi itu hanya mungkin kalau kita berdoa, kalau kita merayakan sakramen-sakramen seperti yang sakramen Ekaristi, kalau kita melaksanakan devosi dan adorasi. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan untuk video selanjutnya, kita akan menyaksikan pesan Paskah dari Keuskupan Agats Asmat. Saat ini, Keuskupan Agats Asmat digembalakan oleh Monsinyur Aloysius Murwito, OFM. Berikut cuplikan pesan Paskah Monsinyur Murwito. Saya sampaikan pertama-tama ucapan terima kasih dan selamat Paskah pula bagi Bapak Kardinal, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Uskup Keuskupan Agung Jakarta, bersama dengan Monsinyur Anton Subianto, Sekretaris Jenderal KWI dan Uskup Bandung, dan Monsinyur Alo Sutrisna, Uskup Keuskupan Palangkaraya di Kalimantan. Terima kasih sapaannya dari jauh kepada kami yang tinggal di pedalaman ini. Kami walaupun jauh menjadi lebih dekat melalui media ini, dan kami ucapkan juga selamat Paskah. Semoga kebangkitan Tuhan menyemangati pelayanan-pelayanan kita, Bapak Kardinal dan rekan-rekan uskup, kepada Bapak Pastor semua di Keuskupan Agats ini, kepada para suster dan bruder, pada petugas pastoral, kepada seluruh warga umat. Bapak Uskup Aloysius Murwito menyampaikan selamat Pesta Paskah 2020 ini. Semoga dalam kesesakan kita oleh karena wabah corona ini tidak memadamkan, tidak menghilangkan kegembiraan Paskah kita. Justru sebaliknya, peristiwa Paskah yang merupakan pengenangan dan perayaan Yesus Kristus Tuhan kita yang menjadi Raja kehidupan, bukan Raja kematian, tetapi Raja kehidupan, itu sungguh membimbing, menuntun kita menuju kepada kehidupan yang baru. Hidup kita diperbaharui, disemangati, digairahkan dalam langkah-langkah kita selanjutnya, baik sebagai umat Kristiani maupun sebagai warga masyarakat. Selamat Paskah, Dormomo. Selanjutnya, Keuskupan Timika. Saat ini, Keuskupan Timika sedang mengalami takhta lowong setelah uskup mereka, Monsinyur John Philip Saklil, baru saja meninggal dunia. Pesan Paskah selanjutnya dari Keuskupan Jayapura. Saat ini, Keuskupan Jayapura digembalakan oleh Monsinyur Leo Lapalacar, OFM. Berikut kami tampilkan pesan Monsinyur Leo Lapalacar. Selamat menyaksikan. Kebangkitan Tuhan, waktu umat yang baru percaya dan menyaksikan bahwa Tuhan bangkit, mereka memang bersatu. Bersatu dikatakan sehati, sejiwa. Lalu bersatu juga secara ekonomi, sehingga mereka yang punya kelebihan pun tidak menjadi kaya, mereka yang miskin pun tidak menjadi miskin melarat, karena semua saling membantu, bersatu. Itulah aspek positif yang dibawa oleh pandemi ini. Aspek positif ialah bahwa kita disadarkan bahwa kita harus bersatu, harus saling menolong, harus hidup dalam persekutuan dan membangun persaudaraan dan sebagainya. Saudara-saudara, tanda-tanda besar yang kelihatan itu juga terjadi sebelum ada pandemi ini. Paus Fransiskus berkunjung ke Emirat Arab, dunia Islam, pertama kali dalam sejarah bahwa Paus mau berkunjung ke Islam, dari negara Islam yang amat tertutup biasanya.
tidak menerima orang Kristen di situ, menganggap ini lawan, musuh. Tapi Paus datang dan bertemu dengan imam besar Al-Azhar. Dan mereka bersahabat, sudah lama bersahabat juga. Mereka merayakan pertemuan ini luar biasa, Paus dihormati, kemudian mereka menandatangani satu dokumen bersama. Dokumen ini namanya Persaudaraan Insani. Kalau kita mau bangun damai, kita harus membangun persaudaraan antar manusia, persaudaraan. Nah, bayangkan dalam dunia di mana Islam seringkali dituduh menjadi sumber terorisme Islam masih kuat, di situ Paus dan pemimpin besar agama Islam ini mau membangun damai dengan membangun persaudaraan umat manusia. Nah, ini berita yang besar yang membuat seluruh dunia mulai bangun bahwa tidak ada guna kita bersaing ekonomi, saling mengalahkan, tetapi marilah kita membangun persaudaraan. Nah, itu satu tanda Kristus yang bangkit bekerja, diterima, dan karena itu ada usaha-usaha untuk persaudaraan, kemanusiaan, kekristenan kita harus ditandai dengan hal-hal itu. Dunia internasional memperlihatkan tanda-tanda Kristus yang bangkit punya pengaruh yang positif untuk persatuan. Dunia kita juga kita harapkan di dalam masyarakat kita supaya kita juga lebih optimis, tidak murung, putus asa, gentar terus menghadapi ancaman bersama, tapi optimis karena tahu Tuhan yang bangkit ada membantu kita, asal kita mau bekerja sama dengan Dia, Dia pasti bantu kita untuk mengalahkan kesedihan, mengalahkan kematian, seperti Dia sudah kalahkan kematian, sehingga ada hidup yang benar. Mungkin untuk masyarakat kita memang banyak hal yang masih menimbulkan suasana ya seakan-akan Kristus tidak ada. Meskipun kita seringkali bangga mengatakan kita ini sudah tanah Injil dari Yesus Kristus sudah kita terima, tetapi seringkali perilaku masyarakat kita seakan-akan Kristus tidak ada. Kristus tidak pernah bangkit. Karena itu terus ada ribut, perkelahian, percecokan, perang. Sampai sekarang ada perang, masih di Timika, perang dengan senjata, perang dengan macam-macam, persaingan, saling memburuk-burukan dengan cerita-cerita buruk, rasisme dan sebagainya. Nah, ini tanda bahwa kita perlu kembali. Kalau kita mengalami Kristus yang bangkit, kita perlu kembali untuk meninggalkan semua yang memecah belah kita, membangun persekutuan hidup, membangun persaudaraan, lalu membangun hidup yang damai. Itu berarti kita kembali untuk meninggalkan egoisme dan berjuang bersama, saling membantu seperti sekarang ini yang ditegaskan oleh pemerintah kita juga, supaya kita saling membantu orang-orang yang menjadi korban supaya dibantu. Kalau ada yang diisolasi, tentu saja tidak bisa kerja, jangan-jangan kurang makan supaya dibantu. Harus saling membantu. Itu tanda kita kembali menghayati efek hasil dari kebangkitan Kristus. Kalau Dia bangkit, kalau kita terima bahwa Dia bangkit dan Dia hadir di tengah kita, maka tidak ada jalan lain daripada membangun solidaritas, membangun persekutuan, persaudaraan antara kita, hidup damai, supaya hasil kebangkitan ini menjadi nyata dan berpengaruh untuk masyarakat luas. Saudara-saudara yang terkasih, kita mulai merayakan Paskah Kristus yang bangkit. Kita mungkin masih diliputi rasa takut karena pandemi yang masih mengancam, tapi marilah kita mendengarkan suara Tuhan sekali lagi yang mengatakan, jangan takut, saya tidak tidur, saya ada, saya sudah hidup di tengah kamu, maka jangan takut. Ikutilah semangat kebangkitan,
maka semua ancaman yang besar ini dari luar akan bisa diatasi. Kalau kita hidup sebagai saudara satu sama lain, kita bisa atasi semua. Dan Yesus Kristus menjamin itu. Dia bangkit, dia hidup, supaya kita juga mempunyai kehidupan yang sejati. Kalau kita tinggal dalam dia, dan dia tinggal di dalam kita. Marilah kita membuka hati kita, merayakan kebangkitannya dengan menyerukan haleluya, puji Tuhan, dan berusaha untuk membawa sukacita kebangkitan ini ke tengah masyarakat kita. Amin. Keuskupan sufragan terakhir di wilayah pelayanan Provinsi Gerejani Papua adalah Keuskupan Manokwari Sorong. Saat ini Keuskupan Manokwari Sorong digembalakan oleh Monsinyur Hilarion Datus Lega. Berikut kami tampilkan pesan Paskah dari Monsinyur Hilarion Datus Lega. Selamat menyaksikan. Harus hanya berbicara dan berperilaku mengenai budaya baru, budaya kehidupan, mengenai betapa luhurnya harkat kemuliaan Tuhan Allah yang dianugerahkan kepada kita untuk mengangkat harkat kemuliaan kita juga, sehingga meskipun hidup ini masih tetap diliputi oleh dosa dan kekurangan, kelemahan dan sakit penyakit, bala bencana, kepahitan dan kegetiran, tapi kita harus memaknai semuanya itu seperti apa yang dikenal dalam bahasa populer, blessing in disguise. Selalu ada berkat, selalu ada cara, sarana, jalan dan medium untuk Tuhan memperlihatkan kekuatan kekuasaannya hari ini yang kita tuntaskan dalam keyakinan kebangkitan, kehidupan yang mengatasi bukan hanya dosa, melainkan juga maut. Kita berdoa kebangkitan Tuhan ini juga mengatasi virus COVID-19. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saksikan terus channel Hidup TV dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Akhir kata, saya Justinus Hendro pamit undur diri. Sampai jumpa.